7 Romawi, kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis tersebut, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Dan terdakwa juga telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. Dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang kami uraikan pada amar surat tuntutan ini. 8 Romawi, tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. B. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian yang mulia.